Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi membuat keputusan kontroversial, di mana dalam putusannya, warga negara yang berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan umum, termasuk pilkada. Dengan putusan ini, serta-merta semua telunjuk mengarah ke Gibran Rakabuming, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Sebagian yang lain dengan lantang mengatakan ini adalah politik dinasti, tetapi ada juga yang dengan santai berucap, begitulah seharusnya MK bersikap, membuka peluang bagi anak muda untuk memimpin bangsa. Jadi ini bukan semata-mata soal Gibran, tetapi juga untuk sekian banyak anak muda yang lainnya. Lantas, apa pendapat kalian terkait dengan putusan MK tersebut? Yuk kita diskusikan di sini. Sebelum membahas putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres, saya ingin mengingatkan kalian terlebih dahulu terkait dengan putusan MK sebelumnya. Terutama adalah putusan MK yang diajukan oleh kelas pekerja, dalam hal ini Partai Buruh. Dalam catatan saya, setidaknya ada 4 gugatan yang Partai Buruh terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang P3. Ini adalah undang-undang yang memberi karpet merah bagi sistem Omnibus Law untuk diterapkan di Indonesia sebagai metode pembuatan undang-undang. Yang kedua, terkait dengan gugatan agar presidensial threshold menjadi 0%, sehingga setiap partai politik bisa mengajukan calon presidennya sendiri. Dan kemudian yang ketiga, terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menyengsarakan kelas pekerja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gugatan agar SIM, surat izin mengemudi, itu diberlakukan seumur hidup. Hasilnya, semua ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ironisnya, nyaris tidak ada politisi yang peduli. Padahal kita tahu keempat gugatan itu terkait erat dengan nasib rakyat. Bandingkan dengan putusan terkait dengan batas usia yang dikomentari oleh hampir semua partai politik. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa mereka lebih peduli dengan kepentingannya sendiri, yakni hal-hal yang terkait dengan perebutan kekuasaan. Soal buruh tidak memiliki masa depan dan petani jauh dari kesejahteraan, bagi mereka bukanlah persoalan. Disinilah kita ingin meletakkan kritik kita pada Mahkamah Konstitusi. Mengapa giliran untuk sesuatu yang fundamental, yang terkait erat dengan kelas pekerja, MK tidak menaruh hatinya di sana, tetapi justru meloloskan ketentuan yang mengatur tentang siapa yang bakal bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ini bukan berarti kita tidak setuju anak muda memimpin bangsa, tentu saja kita mendukung anak muda tampil ke depan, termasuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ada banyak contoh bagaimana anak-anak muda tampil cemerlang ketika menjadi pemimpin bangsa. Untuk menyebut satu contoh adalah Bung Kecil, Sultan Syahril, yang menjadi Perdana Menteri di usia 36 tahun. Usia yang terbilang masih sangat muda. Setiap kebijakan yang membuka ruang bagi anak muda untuk tampil ke depan harus kita apresiasi. Sama halnya dengan presidensial threshold yang menghambat kelas pekerja menentukan calon presidennya sendiri, harus kita hancurkan. Saya kira itulah yang dimaksud dengan daulat rakyat. Di dalam masyarakat yang memiliki mimpi akan terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan demokrasi, prinsip kedaulatan di tangan rakyat adalah pondasi. Prinsip ini meneguhkan keyakinan kita bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara tidak lain adalah milik rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat adalah prinsip yang menegaskan bahwa kekuasaan politik dan pengambilan keputusan yang signifikan harus mencerminkan kehendak dan aspirasi mayoritas warga negara. Rakyat adalah sumber legitimasi pemerintah dan ini adalah konsep dasar di dalam negara demokratis. Penting untuk memahami bahwa kedaulatan di tangan rakyat bukan hanya sekedar frase kosong dalam konstitusi kita. Ini adalah prinsip yang hidup dan bernapas, yang mendorong kita untuk berpartisipasi dalam proses politik, untuk kritis terhadap setiap kebijakan, dan untuk memastikan bahwa suara kita didengar. Prinsip ini berbicara tentang partisipasi politik yang aktif. Hak untuk memilih adalah hak yang suci dalam demokrasi, yang memberi kita kesempatan dan kebebasan untuk memilih wakil-wakil kita. Sama sucinya dengan kebebasan untuk menggugat dan mengkritik pemerintah jika mereka gagal memenuhi kepentingan rakyatnya. Itulah sebabnya setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan kepentingan rakyat. Ini tanggung jawab kita bersama, dan dengan demikian diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Kita berhak untuk memilih, kita pun berhak untuk dipilih. Terlepas apakah kita terlahir dari orang tua yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan, gelandangan, atau presiden sekalipun. Kedaulatan di tangan rakyat adalah sebuah ide yang kuat yang telah membimbing perjuangan demokrasi. Ini adalah panggilan kepada kita semua untuk terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan elit atau individu yang berusaha mengabaikan kehendak rakyat. Daulat rakyat akan mencegah agar kekuasaan jatuh ke tangan elit atau individu yang berusaha mengabaikan kehendak rakyat. Saya ulangi, daulat rakyat akan mencegah agar kekuasaan jatuh ke tangan elit atau yang biasa kita kenal sebagai oligarki, karena itu akan merugikan perjuangan kelas pekerja.
Politik dinasti atau yang biasa kita kenal sebagai oligarki adalah fenomena yang mempengaruhi struktur kelas dalam masyarakat. Sebagaimana kita tahu, di dalam masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama. Pertama adalah kelas pekerja yang berjuang untuk mencari nafkah, dan yang kedua adalah kelas pemilik modal atau kapitalis yang memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi. Melalui politik dinasti, elit kapitalis dapat mempertahankan dominasi mereka melalui penggunaan kekuasaan politik dalam keluarga atau garis keturunan tertentu. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan yang semakin dalam. Kekuasaan dan kekayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Hal ini merugikan kelas pekerja yang secara terus-menerus dieksploitasi untuk kepentingan keuntungan kapitalis. Politik dinasti menciptakan perasaan alienasi atau keterasingan di antara kelas pekerja. Mereka merasa bahwa proses politik tidak lagi mewakili kepentingan mereka, dan mereka kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri. Dengan elit politik yang cenderung mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka, inovasi dan perubahan dalam kebijakan publik seringkali terhambat. Kelas pekerja sebagai penggerak utama produksi dan keberlanjutan ekonomi harus melihat bagaimana politik dinasti menghambat kesetaraan dan keadilan sosial. Adalah tugas kita sebagai bagian dari kelas pekerja yang berjuang untuk keadilan sosial, bersama-sama melawan politik dinasti yang mengikat kita dalam ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Mari bersama-sama mengusahakan masyarakat yang lebih inklusif, adil dan setara, di mana kekuasaan politik tidak lagi menjadi hak istimewa keluarga atau dinasti, tetapi dipegang oleh mereka yang mewakili kepentingan seluruh rakyat. Dalam redaksi yang lain, saya mau bilang bahwa kini kelas pekerja sudah memiliki rumah politiknya sendiri. Kembalilah ke rumah sendiri. Bangun dan kuatkan rumah kita sendiri, agar kelas pekerja tidak lagi dipunggungi dan kembali dieksploitasi ketika pemilu usai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya. See you.